Oke, kita lihat ya. Jadi setelah kita menginstal aplikasi SPIS ini, kita bisa install di Play Store juga ada. Nah, pada saat menginstal, setelah diinstal kita harus verifikasi dengan cara menyeken barcode yang ada di bawah device atau CCTV-nya ya. Di situ ada barcode-nya. Kita scan, nanti otomatis dia akan terkoneksi, dan di situ nanti kita akan diminta untuk memasukkan username, kemudian email sama password ya. Nah, nanti setelah terinstall seperti ini guys cara menggunakannya ya, aplikasinya. Misalnya ini saya udah terhubung nih, saya tinggal ditekan aja ke gambarnya, dia akan koneksi sendiri nanti. Yang penting ada wifi nya, jadi si alatnya itu akan koneksi sendiri ya. Kalau sudah ada wifi ya, HP kita juga harus terhubung ke wifi. Kalau HP mah tidak harus ke wifi ya, tapi ke internet. Kita klik, nah nanti seperti ini masuknya guys. Ini tampilannya ya, kameranya. Di sini ada beberapa fitur. Nah, kemudian yang riwayat video ini untuk kalau kita tekan itu berisi rekaman video guys ya, rekaman video itu ada. Nah, di sini ada yang gambar kuning di bawah ini, itu menunjukkan kalau ada gerakan. Jadi kalau ada gerakan dia akan merekam, kalau nggak ada gerakan dia tidak merekam. Itu riwayat. Kemudian di sini bisa foto nih ya, ada gambar foto. Oke, kita back. Riwayat menunjukkan riwayat video, jadi kalau kita mau memutar ulang video-video sebelumnya hasil rekamannya ya. Kemudian foto, itu yang tengah itu adalah buat memoto ya, kita bisa foto gambarnya. Kemudian yang kanan itu buat ngerekam terus menerus, kalau kita tekan dia akan merekam terus menerus guys ya. Jadi kalau yang tadi kan dia otomatis kalau ada gerakan. Kemudian yang pan and tilt ya, itu adalah untuk mengatur gerakannya, karena ini bisa diatur ya, bisa ke kiri ke kanan nih, gerakannya ke kiri gitu atau ke kanan, kemudian ke atas ya, atau ke bawah. Tuh, bisa seperti itu guys, yang pan and tilt namanya. Kemudian di sini ada pelacakan otomatis nih sebelah kanan. Kalau kita tekan pelacakan otomatis, kita tekan gambar orang yang bergerak ini, itu dia akan melacak otomatis kalau ada gerakan. Dan dia akan mengikuti tracking ya, pergerakan yang dia tangkap dia akan bergerak sendiri. Itu kalau kita aktifkan. Ya, ini saya matikan. Kemudian ada sebelah kiri itu yang gambar 360. Nah, 360 itu kalau kita jalankan, kita tekan dia akan merekam 360 derajat, jadi akan muter. Karena kamera ini bisa muter 360 derajat ya, kemudian ke atas ke bawah. Ini cukup bagus guys. Nah, kamera ini resolusinya, nah ini kan dia puter ya 360 kiri kanan seperti itu ya, dia akan rekam. Ini yang 360 nya. Oke, kemudian untuk perekamannya sendiri di kamera ini dia menggunakan memori. Ini saya pasang memori ya, 32 GB. Dia juga ada yang cloud-nya, bisa nyimpan di cloud, tapi kalau cloud itu berbayar guys ya. Bisa kita nyimpan di cloud, itu lebih bagus kalau di cloud ya. Jadi kalau di cloud itu ya, kalau misalnya perangkatnya diambil orang, kita masih bisa lihat videonya. Tapi kalau pakai memori ya, perangkatnya diambil ya hilang. Itu guys. Dan bisa dengan aplikasi ini kita pasang beberapa kamera ya, kamera CCTV WiFi ini kita bisa pasang, bisa kita kontrol dari mana saja, kita bisa kontrol ya. Jadi kita berada dimanapun bisa. Itu enaknya ya menggunakan kamera CCTV ini. Yang penting kameranya punya akses internet ya, WiFi lah ya. Itu guys ya. Jadi cukup bagus ya. Kemudian di tengah ini ada bicara. Bicara ini kalau kita tekan
Ini kebetulan kamera ini bisa bicara dua arah ya, dia bisa dua arah, untuk dua arah. Jadi kalau kita ngomong di kameranya keluar suara ya, atau sebaliknya ada orang ngomong di kamera bisa kedengaran sama kita, jadi bisa dua arah. Kemudian definisi ini adalah resolusinya, ada Ultra HD, High Definisi, Standar ya. Nah itu ya menunya. Kemudian di atas ini ada rekamannya, jadi kita bisa lihat. Kemudian ini menu nih yang di kanan, paling kanan atas. Ini ada setting ya, buat setting pengaturan. Nah ini audionya tadi kan tidak kita aktifkan. Kalau misalnya mau dipakai ya harus diaktifkan dulu, ditekan. Nah kalau udah aktif itu berarti kita bisa mendengar suara dari luar, dari perangkatnya, dan kita pun bisa ngirim ya. Matikan. Kemudian lampu status, ini juga lampu status di kamera sebaiknya dimatikan biar nggak kelihatan kalau kameranya menyala ya. Cahaya IR ini biasanya untuk modus malam, diaktifkan. Kualitas gambar di tempat gelap akan lebih baik, jadi kalau malam biasanya kita aktifkan biar dia lebih baik. Kemudian notifikasi alarm ini nonaktif, kalau kita aktifkan. Kalau dia ada area deteksi gerakan, jadi kita bisa setting. Nah area setting gerakan ini apakah semua atau misalnya di bagian tertentu saja. Nah ini hebatnya nih kameranya, smart, makanya sebutnya dengan smart kamera ya. Jadi kita bisa tentukan misalnya bagian-bagian atau area yang akan dipantau. Nah ketika di area tersebut ada gerakan, maka dia bisa ada alarm ya. Tuh. Atau mau semua juga bisa. Notifikasi alarm, area deteksi gerakan. Kemudian sensitivitas deteksi gerakan juga ini bisa disetting ya, dari mulai rendah sampai tinggi. Tuh, kemudian ini saya nonaktifkan zona waktu, format tanggalnya ada, pakai wifi nya apa yang aktif, penyimpanan cloud ini normal ini, jadi saya simpan di memory cardnya ya. Nah cloudnya kan itu harus berlangganan ya, tapi kita bisa gratis 7 hari ya, bisa gratis 7 hari. Coba kita harus berlangganan. Ini versi perangkat, enkripsi gambar, ubah kata sandi, ini juga bisa ya dirubah. Nah balik gambar ini untuk mengatur kalau misalnya kameranya kan bisa diletakkan di duduk gitu ya, atau digantung di atas. Nah itu bisa dibolak-balik gambarnya ya. Kemudian mode tidur, pengaturan gambar lanjutan, notifikasi offline dan sebagainya. Jadi menurut saya ini kameranya cukup mumpuni guys ya, cukup bagus lah ya, bisa jadi pertimbangan. Baik, itu saja hasilnya ini seperti ini ya, dan kameranya cukup bagus ini karena Full HD ya, Full HD. Itu saja guys ya, review dari saya untuk kamera SPIS ya, SPIS C6N. Terima kasih.